Hai Sobat Planters, perkenalkan saya Lia Agustina Boro Asugian dengan NIM 243307611084. Saya dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sobat sekalian untuk mempelajari pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis FURAP. Fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan luas kebun 16,8 juta hektar dan produksi CPO 46 juta ton per tahun. Namun di balik potensi besar ini, tantangan efisiensi operasi dan keberlanjutan lingkungan terus menjadi isu kritis yang harus diselesaikan. Solusinya adalah kerangka FURAP. Fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Video ini akan membahas alur produksi hulu ke hilir, analisis efisiensi dan efektivitas, serta implementasi kelima prinsip FURAP. Alur produksi dimulai dari seleksi benih unggul. Varietas Tenera, yaitu persilangan Dura, dan Piscifera. Tenera dipilih karena kandungan minyaknya tertinggi, mencapai 23 hingga 25%. Benih disemai di pre-nursery selama 3 bulan, lalu dipindah ke main nursery hingga 12 bulan. Pemupukan dan pengendalian hama rutin memastikan bibit tumbuh dengan vigor tinggi. Bibit ditanam di lapangan dengan jarak 9 x 9 meter, pola segitiga. Jarak tanam yang tepat menentukan cahaya optimal bagi setiap pohon. Fase tanaman belum menghasilkan berlangsung 3 tahun. Pemupukan NPK, pemangkasan pelepah kering, dan pengendalian gulma pada fase ini menentukan produktivitas selama 20 tahun ke depan. Kematangan panen ditandai buah berwarna merah oranye dan minimal 5 brondolan jatuh per tandan. Panen terlalu awal atau terlalu matang merugikan kualitas dan nilai CPO. Pemanenan menggunakan egrek atau dodos oleh tenaga terlatih. Teknik potong yang benar menghasilkan pangkal tandan rapi dan mencegah kerusakan pelepah yang masih produktif menghasilkan buah. Setelah dipanen, TBS dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil. Setiap tandan dicatat sebagai dasar penghitungan produksi harian dan upah pemanen berdasarkan jumlah dan berat tandan. TBS wajib tiba di pabrik dalam 24 jam setelah panen. Setiap jam keterlambatan meningkatkan kadar F di atas 5%, CPO masuk kategori off-grade dengan potongan harga signifikan. Setiap truk yang masuk PKS ditimbang di Wabridge terkalibrasi. Data berat TBS tercatat otomatis dan menjadi dasar pembayaran yang transparan. Sortasi TBS adalah gerbang kualitas pertama PKS. Buah mentah, busuk, dan terlalu matang ditolak, merusak OR dan kualitas minyak akhir yang akan dihasilkan pabrik. Manajemen antrian berbasis jadwal mencegah penumpukan truk di PKS. Sistem FIFO memastikan TBS tertua diolah lebih dulu, menjaga kualitas secara konsisten dan menghindari buah mengantri terlalu lama. Di pabrik kelapa sawit, TBS melewati serangkaian proses terintegrasi, sterilisasi, threshing, digester, pengepresan, klarifikasi, hingga penyimpanan CPO dalam tangki besar. Sterilisasi menggunakan uap 135 derajat Celcius. Pada tekanan 3 bar selama 90 menit, proses ini melunakkan daging buah dan menghentikan enzim lipase, penyebab utama kenaikan F. Threshing memisahkan brondolan dari tandan kosong menggunakan drum berputar. Brondolan melanjutkan ke digester, sementara tandan kosong diproses menjadi kompos dan dikembalikan ke kebun. Di digester brondolan dipanaskan dan diaduk untuk melonggarkan sel minyak. Screw press kemudian memeras brondolan dengan tekanan tinggi, menghasilkan crude palm oil bercampur air. Klarifikasi memisahkan minyak dari air dan kotoran melalui tangki sedimentasi dan sentrifugasi. Hasilnya adalah CPO murni dengan kualitas yang siap untuk dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Oil extraction rate adalah indikator utama efisiensi PK. Target OR di atas 22%, berarti setiap 100 ton TBS menghasilkan minimal 22 ton SIP. Setiap 1% penurunan OR bernilai miliaran rupiah. Laboratorium PKS menguji CPO setiap batch produksi. FFA, kadar air, dan kadar kotoran adalah 3 parameter kritis yang menentukan grade dan harga jual. CPO disimpan dalam tangki bertekanan rendah dengan suhu dijaga 50 hingga 55 derajat Celcius untuk mencegah pembekuan. Dari sini, CPO siap dikirim ke kilang pemurnian atau refinery. Di kilang refinery, CPO dimurnikan menjadi Revin Bleach Deodorized Palm Oil, menghasilkan minyak bersih, siap konsumsi maupun industri.
CPO menjadi bahan baku beragam produk, minyak goreng, margarin, sabun, hingga biodiesel B30, dan berbagai produk termasuk kosmetik. Produk sawit Indonesia didistribusikan ke lebih dari 150 negara. Setiap tahap pengolahan menambah nilai. Inilah mengapa hilirisasi sawit sangat strategis bagi Indonesia. Prinsip pertama Furab adalah F-Fast. Kecepatan dalam setiap tahapan operasi menentukan kualitas dan nilai CPO. Rotasi panen 7 hingga 10 hari adalah tulang punggung operasi fast. Siklus yang terlambat menyebabkan buah lewat matang. FFA melonjak dan nilai jual CPO turun. Keterlambatan panen 3 hingga 5 hari bisa menyebabkan F naik di atas 7% dan akan menyebabkan kerugian besar. Sistem penjadwalan armada berbasis data memastikan truk selalu tersedia di TPH sesegera setelah panen, menghilangkan waktu tunggu yang menyebabkan TBS mengantri terlalu lama. Operasi fast secara langsung meningkatkan pendapatan, kualitas CPO terjaga, ore optimal, dan kapasitas pabrik dimanfaatkan penuh. Prinsip kedua adalah unggul. Keunggulan kualitas mencakup seluruh rantai produksi. Dari benih unggul bersertifikat di kebun hingga CPO bergrade premium yang siap diekspor. Standar kualitas CPO internasional yaitu ore minimal 22%, FFA maksimal 5%, kadar air 0,15%, dan kotoran 0,02%. Sertifikasi RSPO membuka pasar premium. ISPO wajib bagi semua produsen Indonesia. Sebagai bukti kepatuhan standar nasional, keunggulan dimulai dari genetik. Varietas Tenera bersertifikat menghasilkan ore 23 hingga 25%. Jauh melampaui varietas tidak unggul. Prinsip ketiga adalah R, responsif. Dalam operasi PKS 24 jam, kemampuan merespons gangguan secara cepat dan tepat, membedakan pabrik efisien dari pabrik yang terus merugi akibat downtime. Protokol respons kerusakan mesin harus terdokumentasi jelas. Responsivitas mencakup fleksibilitas kapasitas, sistem early warning berbasis sensor ion, memungkinkan tim PKS mendeteksi anomali sebelum terjadi kerusakan fatal. PKS yang responsif mencapai ketersediaan mesin di atas 95%. Bandingkan dengan pabrik tidak responsif yang kehilangan produksi jutaan ton setahun hanya akibat downtime. Prinsip keempat adalah akuntabel. Transparansi dan ketepatan pencatatan setiap kilogram TBS dan liter CPO adalah fondasi kepercayaan seluruh rantai pasok dan hubungan dengan pembeli internasional. Transparansi dimulai dari Wabridge dengan tampilan ganda terlihat pengemudi dan operator sekaligus. Bon timbang berformat standar ber-QR code memungkinkan verifikasi mandiri oleh petani plasma. Laporan produksi harian yang akurat mencakup tonase TBS olah, volume CPO dan kernel, ore, losses, dan konsumsi energi. Semua terdigitasi dan dapat diakses manajemen puncak secara real-time. Sistem traceability memungkinkan pembeli menelusuri asal CPO hingga ke kebun sumbernya. Audit internal bulanan dan audit eksternal tahunan memverifikasi akurasi pencatatan. Perusahaan yang konsisten lolos audit mendapat kepercayaan pembeli, premium, dan akses sertifikasi internasional. Prinsip kelima adalah P. Berkelanjutan. Industri sawit yang bertahan jangka panjang adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan tanggung jawab penuh terhadap lingkungan. POM, limbah cair PKS sebanyak 0,7 ton per ton TBS berpotensi mencemari lingkungan. Namun, dengan biodigester, POM dikonversi menjadi biogas yang menghasilkan listrik untuk operasi pabrik sendiri. Tandan kosong kelapa sawit tidak dibuang, melainkan dikompos dan dikembalikan ke kebun sebagai bahan organik. Ini adalah zero waste nyata. Kebijakan no burn dalam pembukaan lahan adalah komitmen keberlanjutan yang tidak bisa dikompromikan. Pembakaran melanggar hukum, sekaligus merusak reputasi industri di mata pembeli internasional. Dengan manajemen berkelanjutan, biogas, zero burning, dan efisiensi energi, mendukung komitmen Indonesia dalam target net zero emisi 2060. Solusi, Forab, sistem penjadwalan fast, perluasan kapasitas responsif, pencatatan antrian digital akuntabel. Ore di bawah 19% disebabkan 3 faktor utama. Buah terlalu matang, tekanan screw press tidak optimal, dan rasio air pengencer yang salah. Setiap faktor diselesaikan dengan prinsip Furab berbeda. Furab bukan prinsip terpisah, keduanya saling memperkuat. Kecepatan tanpa akuntabilitas menciptakan kekacauan. Kualitas tanpa keberlanjutan tidak bertahan. Kelima prinsip harus hadir secara bersamaan. Monitoring berbasis Furab menggunakan KPI terintegrasi. Rotasi panen untuk fast, ore dan FFA untuk unggul, downtime untuk responsif, akurasi laporan untuk akuntabel, dan kepatuhan lingkungan untuk berkelanjutan. Kita telah menelusuri alur produksi dari hulu ke hilir dan kelima prinsip Furab yang menjadikan pengelolaan sawit efisien, berkualitas, responsif, transparan, dan berkelanjutan secara bersamaan. Masa depan sawit Indonesia ada pada pengelolaan cerdas dan bertanggung jawab, teknologi digital, sertifikasi internasional,
Dan prinsip FURAB adalah fondasi industri yang kompetitif dan berkelanjutan. Demikian video edukasi ini. Semoga bermanfaat untuk memahami pengelolaan operasi